Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pertemuan kedua untuk kuliah verifikasi dan validasi perangkat lunak. Hari ini yang akan dibahas adalah 7 prinsip testing ya. Oke, jadi outline-nya review definisi, kemudian pentingnya testing, 7 prinsip testing, dan ringkasan dan tanya jawab. Untuk tanya jawab bisa dilakukan di WhatsApp group ya. Oke, yang pertama kita review lagi definisi pengujian perangkat lunak dan pentingnya. Ini ada link YouTube dari Guru 99. Silakan ditonton sendiri dalam bahasa Inggris ini ya. Nanti ini slide-nya kan akan di-upload juga di e-learning, jadi linknya bisa didapat dari sana gitu untuk supaya lebih mudah copy paste-nya ya. Oke, kita review lagi untuk definisi testing. Jadi untuk pemula biasanya mereka akan berasumsi bahwa testing itu atau pengujian itu adalah mengeksekusi berbagai bagian dari kode ya dalam secara ad hoc gitu. Ad hoc itu artinya ya langsung gitu ya. Kemudian memverifikasi hasilnya. Tapi sebetulnya testing itu adalah aktivitas yang sangat formal dan didokumentasikan secara detail gitu. Jadi nggak asal apa namanya programmer kita tungguin, kita uji gitu setiap bagian kode yang sudah dihasilkan gitu. Nah, derajat keformalannya bergantung pada jenis aplikasi apa yang akan diuji gitu. Standarnya itu ya, juga standar yang diikuti oleh organisasi yang menaungi kita gitu ya. Misalkan kita bekerja di perusahaan A, mungkin standar testingnya berbeda dengan perusahaan B atau organisasi lain gitu. Dan yang ketiga bergantung pada kematangan dari proses atau kematangan dari proses development. Artinya kematangan ini ya di SDLC itu kan ada di masih proses modeling atau udah construction atau mungkin udah di maintenance gitu ya. Nah, itu testingnya pasti akan formalitasnya akan berbeda derajat keformalan. Oke, nah itu untuk testing ya. Sebetulnya untuk testing secara umum, kalau untuk software testing atau pengujian perangkat lunak, definisinya adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi kebenaran, keutuhan, dan kualitas dari perangkat lunak komputer yang sudah dikembangkan. Gitu. Nah, ini meliputi aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam perangkat lunak tersebut. Sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa diperbaiki sebelum produk dirilis ke user, ke end user ya. Nah, jadi dalam kata lain yang lebih sederhana, software testing ini untuk pengujian perangkat lunak ini adalah aktivitas untuk memeriksa apakah hasil yang sebenarnya itu cocok dengan hasil yang diharapkan. Dan untuk meyakinkan bahwa sistem perangkat lunak tersebut yang sedang kita uji itu bebas dari cacat gitu. Oke, nah kenapa pengujian ini penting? Pengujian ini kalau software itu kan sekarang sudah menjadi bagian yang penting integral di kehidupan gitu ya. Jadi ini bisa menyangkut nyawa juga. Contohnya tahun 94, 26 April itu pesawat Airbus A300, pesawatnya China Airlines itu kecelakaan karena ada bug software.
bug itu menyebabkan 264 nyawa yang tidak berdosa hilang. Jadi bug software itu sekarang sedemikian pentingnya. Itu. Yang lain ya bisa kalau yang paling umum mungkin masalah kerugian finansial ya, kerugian secara moneter, keuangan gitu. Tapi bisa juga sampai menyebabkan hilangnya nyawa gitu. Contoh-contoh lain di sini ini software bug dari software untuk terapi radiasi, terapi untuk kanker mungkin ya. Jadi Terak 25 ini tahun 85 itu sudah menggunakan software untuk proses terapinya. Di sini ternyata dosisnya tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan, sehingga 3 orang meninggal dan 3 lagi itu cedera sangat kritis gitu. Kemudian 99 bug juga menunjukkan kerugian 1,2 miliar dolar. Di tahun 99 mungkin sekarang udah berapa gitu ya, berapa miliar. Kalau dirupiahkan apalagi gitu. Ini dalam bentuk satelit, jadi satelitnya seharga 1,2 miliar dolar. Karena ada bug, jadinya pada saat peluncurannya jadi terjadi musibah, kecelakaan gitu. Ini tercatat sebagai musibah yang paling mahal yang terjadi dalam sejarah gitu. Dan itu tahun 96 bug juga ini untuk bank lagi, di bank bukan bank lagi ya, tapi ini di bank maksudnya. Jadi bug software menyebabkan 823 rekening di berbagai atau di sebuah bank yang terkemuka di Amerika Serikat itu diambil uangnya sebesar 920 juta dolar total. Ini dari bug gitu. Jadi bug itu mungkin levelnya beda-beda, tapi ya paling mematikan ya bisa sampai mematikan nyawa gitu. Jadi ini sangat penting gitu, testing itu sangat penting, apalagi untuk software-software yang berkaitan dengan halayak banyak gitu. Ya bukan hanya inilah software untuk untuk bank, juga untuk pemerintahan. Mungkin ada software untuk menyalurkan bantuan, jadinya ada kesalahan sehingga yang seharusnya mendapatkan tidak mendapatkan atau gimana, itu juga kan bisa terjadi gitu. Oke, nah jadi ya tadi ya software itu, bug itu atau testing itu sangat penting karena bug itu bisa sangat mahal ininya harganya, atau bisa juga ya sangat berbahaya gitu. Jadi kalau menurut Paul Ehrlich, to err is human, but to really follow things up, you need a computer. Jadi salah itu adalah kodratnya manusia, tapi kalau misalnya mau mengacaukan sesuatu ya kita butuh komputer gitu. Karena ya itu tadi sekarang komputer di mana-mana ya, maksudnya sudah menjadi bagian yang integral dari kehidupan gitu. Oke, kita masuk ke 7 prinsip testing. Ini juga ada videonya, nanti ditonton saja. Jadi 7 prinsip testing itu, yang pertama ada testing show presence of defect. Testing memperlihatkan adanya cacat. Kemudian yang kedua, exhaustive testing is impossible. Jadi exhaustive itu keseluruhan semua jadi kalau kita membersihkan meja misalkan, semua sudut mejanya itu dilihat, dibersihkan, digosok gitu. Nah, ini tidak akan mungkin untuk testing produk gitu, terus apalagi perangkat lunak gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, defect clustering, pemisahan cacat. Yang kelima, pesticide paradox. Paradoks pestisida, paradoks itu suatu hal yang bertolak belakang gitu ya. Kemudian testing is context dependent ya, testing itu bergantung pada konteks. Dan yang ketujuh,
absence of error fallacy. Jadi kita bahas aja satu-satu. Yang pertama, exhaustive testing is not possible. Jadi exhaustive testing ini yang tadi saya sebutkan untuk pengujian yang dilakukan secara menyeluruh. Ini kita mengidentifikasi seluruh kemungkinan kasusnya aja tidak mungkin. Jadi ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi kalaupun dilakukan, kalau kita sudah bisa, taruhlah kita bisa identifikasi banyak sekali kemungkinan kasus yang mungkin terjadi, ini akan memakan waktu dan tenaga atau biaya yang sangat besar. Kemudian karena itu dilakukanlah optimalisasi, yaitu dengan memilih kasus uji yang berdasarkan penilaian risiko aplikasi. Jadi risikonya dinilai dulu, yang mana yang paling riskan, itulah yang diutamakan gitu. Jadi semakin tinggi risikonya, semakin diutamakan, diperlukan pengujian. Gitu. Oke, kemudian yang kedua, defect clustering. Defect clustering ini dia menyatakan bahwa sejumlah kecil modul berisi sebagian besar cacat yang terdeteksi. Jadi gitu. Jadi sebenarnya cacatnya itu sudah diasumsikan hanya ada di sejumlah kecil modul. Nah, ini adalah penerapan prinsip Pareto untuk pengujian perangkat lunak. Jadi sekitar 80% masalah ditemukan di 20% modul dengan tingkat resiko yang tinggi. Jadi maksudnya kita lebih fokuskan ke 20% tersebut. Bagaimana cara memilih 20% tersebut? Berdasarkan pengalaman dapat mengidentifikasi modul beresiko tinggi seperti itu. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Biasanya modul-modul yang core gitu ya, modul-modul yang banyak perhitungan itu modul-modul yang resikonya tinggi. Nah, tapi ya pendekatan ini juga punya masalah tersendiri. Jadi jika tes yang sama berulang-ulang, akhirnya kasus uji yang sama tidak akan lagi menemukan bug baru. Sedangkan bug itu pasti ada. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga, pesticide paradox. Pesticide paradox ini, jadi ini ya kayak pestisida gitu ya. Kalau tanaman itu dikasih campuran pestisida yang sama secara berulang-ulang, misalkan untuk membasmi serangga. Nah, seiring waktu, si serangga itu kan makhluk hidup kan cenderung resisten terhadap sesuatu. Kalau misalkan dia dikasih terus racun terus-menerus, kalau misalkan dia akan cenderung berevolusi sehingga tidak akan mempan lagi gitu. Jadi tidak akan efektif lagi pestisida tersebut di serangga. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Jadi jika serangkaian tes repetitif yang sama dilakukan, metode ini tidak akan berguna untuk menemukan cacat yang baru. Untuk mengatasi hal ini, kasus uji perlu secara teratur ditinjau dan direvisi. Kemudian menambahkan kasus uji baru dan berbeda untuk membantu menemukan lebih banyak cacat. Penguji tidak bisa begitu saja bergantung pada teknik tes yang ada. Dia harus belajar terus-menerus untuk memperbaiki metode yang ada untuk membuat pengujian lebih efektif. Tetapi bahkan setelah semua kerja keras dalam pengujian ini, Anda tidak dapat mengklaim bahwa produk yang kita bangun itu bebas bug. Jadi ini logikanya, kalau misalkan kita pakai satu skenario terus-menerus, itu kan pasti diperbaiki. Nah, si softwarenya itu akan menyesuaikan dengan skenario tersebut. Jadi dengan skenario yang sama pasti sudah 100% jalan, tapi sebetulnya ada kemungkinan skenario lain yang tidak kita ketahui sebelumnya yang bisa tetap menyebabkan bug gitu. Jadi gitu. Jadi kita harus terus mencari skenario-skenario baru. Pengujiannya sudah melibatkan user, misalkan di beta testing gitu, ini akan sangat membantu karena user itu kan kalau beta testing tidak tidak mengacu pada skenario tertentu gitu.
Nah, sedangkan kalau di sini yang dimaksud di sini adalah pengujian di internal yang berdasarkan skenario. Nah, si tester juga harus terus mencari skenario-skenario yang baru gitu. Biasanya kembali lagi ke pengalaman, dengan seiring bertambahnya pengalaman itu si penguji tester itu bisa ya mendapatkan skenario-skenario baru tersebut gitu. Biasanya kalau kayak gini gimana gitu dan seterusnya gitu. Oke, kemudian nomor 4, testing show presence of defect. Jadi pengujian itu, prinsip pengujian menyatakan bahwa pengujian berbicara tentang keberadaan cacat. Dan tidak berbicara tentang tidak adanya cacat. Jadi cacat itu ada. Karena ya kalau kita telusuri lagi kan software itu buatan manusia. Jadi semua buatan manusia pasti ada cacatnya gitu. Cacat itu pasti ada. Pengujian perangkat lunak ini akan mengurangi kemungkinan cacat yang belum ditemukan. Itu saja, bukan membersihkan cacat tapi mengurangi kemungkinan cacat yang belum ditemukan yang tersisa dalam perangkat lunak, tetapi bahkan jika tidak ada cacat yang ditemukan, itu bukan bukti kebenaran. Ya siapa tahu emang nggak dipakai gitu ya, atau seperti tadi skenario-nya sama terus seperti itu. Ketika dapat skenario yang berbeda nanti akan muncul cacat. Nah, tapi gimana? Kita sudah bekerja keras, mengambil semua tindakan, kemudian tindakan pencegahan dan membuat produk perangkat lunak kita tuh 99% bebas bug. Nah, dan perangkat lunak tidak memenuhi kebutuhan dan persyaratan klien. Nah, ini membawa kita pada prinsip berikutnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, tapi sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan dan persyaratan dari klien, tidak memenuhi requirement gitu. Jadi absence of error, ketidakadaan kecacatan ini hanya bisa terjadi kalau perangkat lunak kita tidak memiliki requirement yang betul gitu. Jadi kita diujinya untuk persyaratan yang salah gitu. Kalau benar mah nggak pasti akan ada cacat. Gitu. Jadi pengujian perangkat lunak ini tidak hanya menemukan cacat, tapi juga memeriksa bahwa perangkat lunak itu memenuhi kebutuhan bisnis yang requirement tadi ya. Ketiadaan kesalahan adalah kekeliruan yang menemukan dan memperbaiki cacat, tidak membantu jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan. Jadi ini memang bukannya nggak ada yang salah, emang nggak bisa dipakai, jadi nggak ada yang salah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, prinsip pengujian berikutnya menyatakan bahwa kita harus melakukan pengujian dini atau early testing. Jadi pengujian itu harus dimulai sedini mungkin dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, gitu. Sehingga ini mungkin yang menginspirasi prototyping gitu ya, dimulai sedini mungkin ada sehingga setiap cacat itu dalam persyaratan atau fase desain sudah diketahui di tahap awal. Nah, ini akan jauh lebih murah untuk memperbaiki cacat pada tahap awal pengujian dibandingkan setelah nanti di fase akhir sudah di maintenance, apalagi akan kalau misalkan harus ngerombak apalagi akan sangat mahal biayanya gitu. Nah, tapi gimana caranya cara awal memulai pengujian? Nah, dianjurkan kita mulai menemukan bug saat persyaratan ditentukan. Jadi bug itu bukan hanya setelah softwarenya mulai develop, tapi juga pada saat persyaratannya ditentukan gitu. Ini sudah kita identifikasi gitu, bugnya. Oke, kemudian yang terakhir nomor 7, testing itu context dependent. Maksudnya context dependent ini, jadi pengujian itu bergantung pada konteks, pada kasus mungkin ya. Jadi misalkan kalau kita menguji situs e-commerce itu akan berbeda dengan pengujian commercial of the shelf. Jadi commercial of the shelf ini adalah produk-produk berupa satu paket aplikasi, subsistem,
ataupun modul-modul perangkat lunak yang sudah dirancang sesuai dengan satu standar proses bisnis tertentu gitu dan tersedia secara luas di pasar untuk dapat dipergunakan dengan modifikasi seminimal mungkin. Jadi ini contohnya apa ya, kayak aplikasi kayak Open Bravo mungkin kalau tahu ya. Seperti itulah. Semua perangkat lunak yang dikembangkan itu tidak identik ya, sehingga pengujiannya juga harus menyesuaikan dengan ya karakteristik perangkat lunak yang dikembangkan atau dibangun gitu. Jadi misalkan contoh di pengujian sistem POS (Point of Sales) di apapun di toko retail akan berbeda dengan pengujian mesin ATM. Sebenarnya di POS satu toko dengan toko yang lain juga mungkin akan berbeda, tapi ada beberapa hal yang sama gitu. Jadi intinya testing itu konteks dependent, bergantung pada konteks. Jadi kita nggak bisa serta-merta menerapkan satu metode testing atau satu skenario testing dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Pasti harus disesuaikan sedikit banyaknya gitu. Gitu. Ya, itu saja untuk penjelasan mengenai 7 prinsip testing hari ini. Seperti yang tadi saya bilang, tadi ada 2 video di YouTube dari Guru 99, silahkan ditonton dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh dilemparkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum.